gak sih kalian merasa salah paham saat berbicara dengan orang lain atau merasa pesan yang disampaikan tidak sampai dengan baik? Nah, itu dia yang namanya miskomunikasi. Fenomena miskomunikasi ini seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik komunikasi secara langsung ataupun lewat media sosial. Miskomunikasi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, kekecewaan, bahkan konflik. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari pihak pemberi pesan maupun penerima pesan, serta konteks komunikasi itu sendiri. Tentunya dalam berkomunikasi itu tidak terlepas dari dua peran pembicara dan peran penyimak. Saat seorang menyimak, proses psikologis dimulai dengan penerimaan gelombang suara melalui telinga yang kemudian diubah menjadi sinyal dan dikirim ke otak. Setelah di otak, sinyal ini diproses oleh area pendengaran, di mana bunyi-bunyi bahasa itu diidentifikasi dan diartikan. Proses ini melibatkan perhatian selektif, memori kerja, dan pemahaman bahasa. Ketika seseorang berbicara, proses psikologisnya itu melibatkan perencanaan pesan di otak, diikuti dengan pemilihan kata-kata dan struktur kalimat yang tepat. Kemudian otak itu mengirimkan sinyal ke otot-otot yang terlibat dalam produksi suara seperti lidah, bibir, dan pita suara. Proses ini juga melibatkan umpan balik sensorik di mana orang tersebut itu memantau suara mereka sendiri itu untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu sesuai dengan niat mereka. Menurut teori pemrosesan informasi, bahwa otak kita itu bekerja seperti komputer. Ada tahap penerimaan informasi, ada pengolahan, dan ada pengeluaran respon. Nah, di saat kita menyimak, kita perlu fokus atau atensi penuh. Jika perhatian terbagi, misalnya sambil main ponsel, informasi penting bisa terlewat. Selain itu, memori kerja kita itu terbatas. Jadi di saat menyimak, kita perlu menyimpan informasi sementara untuk dipahami. Jika terlalu banyak informasi, maka memori kerja kita itu bisa kewalahan dan kita bisa salah menginterpretasikan pesan itu. Begitu juga saat berbicara, kita perlu mengingat apa yang ingin kita sampaikan. Jika memori kerjanya terganggu, kita bisa kehilangan alur atau salah pilih kata dalam menyampaikan pembicaraan. Lalu, apa aja sih faktor yang menyebabkan miskomunikasi? Di sini ya ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Di sini saya akan membahas faktor eksternal terlebih dahulu. Misalnya ada gangguan lingkungan seperti suara bising, media komunikasi yang bermasalah, atau perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini penting karena bahasa, kebiasaan, dan nilai budaya ini bisa beda-beda. Dan ini bisa bikin salah tafsir pesan. Selain itu, terlalu banyak informasi juga bisa bikin bingung. Ada juga faktor internalnya, yaitu dari dalam diri kita. Misalnya emosi yang kuat seperti kitanya sedang marah atau sedang sedih bisa mengganggu cara kita mendengar dan berbicara. Bias kognitif yaitu prasangka atau stereotip juga bisa kita salah menafsirkan pesan. Persepsi kita itu berbeda-beda ya, jadi tafsiran pesan bisa beda. Yang paling penting kurangnya empati, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain itu bisa menyebabkan miskomunikasi. Jangan lupa ya, asumsi dan ketidakjelasan juga bisa jadi biang keladi terjadinya miskomunikasi. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari miskomunikasi? Pertama, jadilah pendengar yang aktif, beri perhatian penuh, tunjukkan respon yang baik. Kedua, bicaralah dengan jelas dan tepat. Gunakan bahasa sederhana, perhatikan nada suara dan bahasa tubuh, dan sampaikan pesan secara terstruktur. Ketiga, bangun rasa empati, cobalah memahami sudut pandang orang lain, bersikap terbuka, dan hargai perasaan mereka. Keempat, berikan dan terima umpan balik. Kelima, kelola emosi kita, sadari emosi, kendalikan, dan hindari reaksi impulsif. Karena perhatikan konteks, baik sosial, budaya, maupun situasi, petunjuk, klarifikasi, atau konfirmasi. Jangan berasumsi